qawli. Surat Al-Ghasyiyah masih bercerita tentang hari kiamat. Sebab banyak orang tidak mengimani hari kiamat, tidak percaya. Bukan cuma tidak percaya, tetapi dari perbuatannya dia mengingkari. Dan hari kiamat bukan cuma hari kiamat tok maksudnya. Hari kiamat identik dengan huru haranya. Huru haranya dahsyat dan Allah tahu itu. Kita tak sanggup merasakan melewati kedahsyatan kiamat. Karena sayang pada kita dikasih tahu agar kita siap-siap. Hari kiamat tak berdiri sendiri, tapi nanti ada kebangkitan, ada hisab, ada surga, ada neraka. Untuk kepentingan itu Allah bercerita kepada kita. Nah, ketika dia dituduh tak mampu, maka jawabannya gitu. Dia tunjukkan kemampuannya bukan dalam konteks mewujudkan kiamat itu sendiri, tetapi dia tunjukkan kedikdayaannya pada yang lain. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir, cepetan ingat-ingat. Cepetan beri peringatan kepada mereka, yakni kepada kita, gitu kurang lebih. Ya, kalau saya tanya Pak Edi, Pak Edi masih bisa panjat pinang. Alhamdulillah kalau dipaksa bisa. Nah, kalau Allah menjawabnya baru panjat pinang. Ada yang lebih licin lagi, lebih tinggi lagi, saya sanggup. Tuh gitu. Ketika Allah dituduh tak mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Andai kata aku disuruh mengembalikan manusia secara periodik, dulu sperma, kemudian janin, kemudian bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, mati, dikubur, jadi tulang belulang, jadi tanah, itu dibalikin lagi ke belakang mundur. Aku mampu, kata Allah. Baru tiba kembalikan menghidupkan yang mati. Lebih mudah, kecil gitu kurang lebih. Iya. Nah, kita sampai pada munasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da an hakamallahu ta'ala bimaji'i yaumil qiyamah. Setelah Allah memastikan datangnya hari kiamat, wa qasaman nas fiha ila fariqain, dan dia membagi manusia menjadi dua kelompok, asqiya wa su'ada. Asqiya yang sengsara, yakni ahli neraka, wa su'ada bahagia, yaitu ahli surga. Wa wasofa, wawnya di sini seharusnya. Ahwal al-fariqain, memberikan gambaran keadaan dua kelompok tadi. Kenapa? Ini jawab ba'da. Aqamad dalil. Allah menampilkan bukti, dalil, argumen ala wujudihi, atas keberadaannya, wa wahdaniyatihi, keesaannya, wa qudratihi, kuasanya, bima yusyahidunahu, dengan apa yang mereka saksikan, min asaril qudrah, berupa pengaruh, dampak kedikdayaannya.
Berikutnya. Iya. Apa itu? Minas sama'il aliyah. Langit yang tinggi. Wal ardil lati yaskununa fiha. Bumi yang mereka tinggali. Wal ibil, onta. Allati yantafi'una biha, yang mereka manfaatkan. Fi naqlil ahmal, memindahkan barang-barang. Wal intifa' biluhumiha, dagingnya dimakan. Wa aubariha, kulitnya digunakan. Albaniha, susunya. Wal jibal ar-rasiyat, gunung yang terhampar. Ya, allati tursidus salikin, yang bisa memberi petunjuk kepada orang-orang, kepada para pejalan kaki gitu kurang lebih. Fayastadalluna bidzalika ala qudratihi ta'ala, maka mereka diharapkan mendapatkan petunjuk di balik kekuasaan Allah yang Dia tampilkan tadi, langit, bumi, onta, gunung, ya. Ala ba'sil ajsad, dalil kemampuan Allah untuk membangkitkan jasad yang sudah mati. Wal ma'ad, dan dikembalikan ke tempatnya, yaitu surga atau neraka. Wasihati aqidati tauhid, juga penyebutan kekuasaan Allah tadi menambahkan bukti kebenaran akidah tauhid. Summa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya ayyuzakirahum, untuk mengingatkan mereka bihazihil adillah wal barahin wa amsalihah. Hazihil adillah, dengan dalil ini dan bukti-bukti dan yang serupa dengannya. Untuk apa? Lianzuru fiha, agar mereka memberikan perhatian, ya, pemikiran. Waliyasbiru ala mu'aradatihim, dan agar Nabi, yasbir Nabi nih, sabar menghadapi tantangan mereka. Fa innama bu'isa lidzalika duna ghairihi, sebab dia dibangkitkan untuk itu, untuk memberi peringatan, tidak untuk yang lain. Jadi ada dua sisi terkait bahwa Allah dituduh tidak mampu menghidupkan yang sudah mati, lalu jawabannya justru menunjukkan kedikdayaannya. Sisi pertama, agar mereka menjadi yakin Allah mampu. Sisi kedua dari sisi Nabi, agar Nabi menjadi sabar dalam berdakwah. Allah senantiasa mengawal, gitu kurang lebih. Nah, pengawalan Allah itu bukan hanya kepada Nabi secara individu saja, kepada umat. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dulu, sekarang, dan akan datang kita tak tahu. Tapi yang penting sekarang luar biasa, Islam sedang dihadapi oleh rongrongan, tantangan, yang kalau bisa Islam udah nggak ada lagi di Indonesia. Paling kalau ada ya yang itulah, yang nggak terlalu keras, yang toleran, anggapnya begitu. Nah, kayak begitu maksud dari ayat tadi. Para dai menjadi sabar, sementara mereka menjadi mendapat pelajaran, gitu kurang lebih.
Ya, sekarang at-tafsir wal bayan tentang ayat tadi. Ya'murullahu ta'ala ibadahu bin nazri fi makhluqatihi adalah ala qudratihi wa azamatihi wa wujudihi wa tauhidihi. Nih. Allah memerintahkan hambanya untuk memperhatikan apa? Makhluk-makhluknya. Di mana makhluknya, ciptaannya menunjukkan atas kekuasaannya, kebesarannya, eksistensinya, dan keesaannya. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pakai istifham. Istifham di sini mengandung makna perintah. Perhatikanlah onta, bagaimana dia diciptakan. Ai kaifa yasihu lil musyrikin inkaral ba'si wal ma'adi wastib'adi wuqu'i dzalik. Artinya, bagaimana bisa orang musyrik mengingkari kebangkitan, tempat kembali, dan menganggap hal itu jauh kemungkinan terjadi. Tuh, bisa ingkar. Wahum yusyahidunal ibil, padahal mereka sehari-hari menyaksikan onta allati hiya ghalibu mawashihim, yang merupakan sebagian besar ternak mereka onta. Wa akbarul makhluqat fi bi'atihim, makhluk terbesar di lingkungan mereka. Kaifa khalaqahallahu ala hadzal nahwil badi. Bagaimana Allah menciptakan onta dalam bentuk yang indah, yang sebelumnya belum ada. Min azmil jussah, besar tubuhnya, wa mazidil quwwah, hebat kekuatannya, wa badi'il awsaf, sifat-sifatnya yang luar biasa. Fahiya khalqun ajibun, dia itu ciptaan yang mengagumkan. Wa tarkibun gharib, struktur aneh. Wa ma'adzalika talinu, seiring dengan itu dia lembut. Talinu lil hamlis sakil, untuk memikul beban berat. Watan qadu, dan nurut lil waladis shaghir, meskipun kepada anak yang paling kecil. Watukal, dimakan. Wayantafi'u, apa terusnya Pak Jamal? Yun kayaknya. Tukal, dimakan dagingnya. Yuntafa'u biwabariha, bisa dimanfaatkan kulitnya. Wa yusrabu labanuha, terus susunya diminum. Wa tasbiru alal ju' wal atas, tahan lapar dan haus. Pikirin dong gitu. Siapa yang bisa bikin itu? Meskipun teknologi ilmu pengetahuan udah bisa bikin mobil tercanggih, bahkan pesawat, tapi bisa bikin onta apa enggak? Gitu kurang lebih. Kalau kita mau pada mikir, ya itu. Ya. Wa bada'a ta'ala at-tambih
dia tambi biha, dan Allah memulai mengingatkannya itu dengan afala yanzuruna ilal ibil, pada onta. Li'anna ghaliba dawabil Arab, sebab memang sebagian besar ternak binatang di kalangan bangsa Arab kanatil ibil, adalah onta. Wa aidan marafiqul ibil aksar min marafiqil hayawanat al-ukhar fahiya ma'kulah. Sebab manfaat lain dari onta itu jauh lebih banyak ketimbang manfaat binatang-binatang yang lain. Apa diantaranya? Fahiya ma'kulah, dimakan. Walabanuha mashrub, susunya diminum. Tasluhu lil hamli war rukub, bisa dikendarai dan bisa juga jadi angkutan. Waqat al masafat al ba'ida alaiha, mampu menempuh jarak yang jauh. Wasabar alal atas, tahan haus. Waqillatil olaf, sedikit makannya. Wakasratil hamal, banyak memikul beban. Wahia mu'zamu amwalil Arab, dan itu adalah kekayaan bangsa Arab yang menonjol. Jadi ukuran kaya atau tidak bangsa Arab pada waktu itu berapa ekor dia punya onta. Maka pikiran terhadap onta itu luar biasa besar ketimbang pikiran terhadap yang lain. Sampai-sampai disebut tanda-tanda kiamat saat terjadi huru hara, itu onta yang disebut. Wa idal isyaru, tuh, wa idal isyaru utilat, artinya isyar onta-onta. Onta yang bagaimana? Yang lagi hamil tua. Itu tak lepas dari pandangan si pemiliknya karena saking besarnya cinta terhadap onta sebagai harta pertama dan utama di kalangan bangsa Arab. Tambah-tambah onta yang dicintai itu lagi hamil. Tapi ketika akan datang kiamat, utilat, semua itu dilupakan. Utilat diliburkan, mutlah, sama. Itu wa ilas sama'i kaifa rufi'at, juga menyuruh kita termasuk untuk memperhatikan langit bagaimana ditinggikan. Wa ala yusyahiduna, berikutnya wa ala yusyahiduna, iya, syahiduna as-sama, apakah mereka tidak memperhatikan langit? Kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan? Fauqal ardi, di atas bumi, bila amad, tanpa tiang. Kama qala ta'ala afalam yanzuruna ilas sama, afalam yanzuru ilas sama fauqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah ini surat Qaf? Apakah mereka tidak memperhatikan adanya di atas mereka? Bagaimana Allah membangunnya dengan kokoh? Bagaimana Allah menghiasinya dengan bintang-bintang? Wa ma laha min furuj, enggak ada yang bolong. Kita kalau loteng itu ada yang bolong. Itu enggak. Wa ilal jibal kaifa nusibat, perhatikan gunung, bagaimana ditancapkan. Ai ju'ilat mansubatan qaimatan marfu'ah alal ardi. Artinya gunung-gunung itu ditancapkan tegak tinggi di permukaan bumi. Fa innaha sabitah rasiyah li alla tamidal ardu bi ahliha. Maka gunung-gunung itu sabitah, kokoh. Rosiyah. Rosiyah sebenarnya berlabuh ibarat kapal. Kalau berlabuh kapal udah kokoh. Maka penumpang dan muatan bisa pada turun. Tuh. Li'alla tamidal ardu bi ahliha. Agar
bumi itu tidak tamid meleleh, memanjang sehingga penduduk bumi itu menjadi terseret. Wan nadru ilaiha mab'as haibah wa ta'ajjub. Memperhatikan gunung-gunung itu, nah ini bukan mab'as tapi mub'is, membangkitkan rasa hebat dan kagum terhadap Allah. Wa yastafidu min wujudiha wa tasalsuliha as-salikun fil barari wal kifar. Dan dengan adanya gunung min wujudiha itu yastafidu. Orang-orang mengambil manfaat. Bukan keberadaan gunungnya saja, tetapi rangkaian pegunungan yang ada itu dimanfaatkan. Berguna sekali gitu. Bagi para boleh pengguna jalan, ya, pengguna jalan. Jadi bayangkan jangan pengguna jalan model di sini saja, di sana gitu. Gunung jadi patokan. Oh itu kita tadi dari sana berangkatnya. Sekarang kalau mau pulang kita menuju ke sana lagi gitu kalau. Fil barori di darat, wal kifar maupun di padang pasir. Wal a'jab min hadza, yang lebih mengagumkan lagi dari semua ini, anna katsiran minal yanabi al-ma'iyah tanba minha. Sebagian besar atau kebanyakan sumber mata air itu terbit dari gunung. Wa fiha manafi' katsirah. Di dalam gunung ada banyak manfaat. Wa ma'adin, dan barang tambang. Wa firah, yang banyak. Wa yaqtati'u minha ahja. Nah ini bukan yaqtati'u nih. Yuqtata'u minha ahjar dokhmah. Yuqtata' dipotong dari gunung itu menjadi batu-batu besar. Warukham zu alwan mukhtalifah, batu mulia, rukham yang punya warna-warni yang indah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kemudian Allah juga memerintahkan itu untuk memperhatikan bumi bagaimana dihamparkan. Kaifa busitat, dihamparkan. Wa muddat, dipanjangkan. Wa muhidat, muhidat ditenangkan. Mahdi utlubul ilma minal mahdi buayan. Sudah kebayang? Bumi diciptakan Allah sedemikian rupa, kita ditempatkan di situ, maka hidup di permukaan bumi tak ada yang tidak nikmat. Allah menggambarkan kenikmatan hidup di permukaan bumi ini karena terpenuhi segala unsur kebutuhan hidup, bagaikan bayi yang ada di ayunan. Siapa itu yang bisa menciptakan bumi kayak begitu? Padahal berputar cepat, padahal dia bulat dan seterusnya. Maka di sana ada hukum-hukumnya, sunnah-sunnahnya yang terlibat, sehingga kesimpulannya kita tinggal menikmati tenang hidup di bumi. Bisa berkendara di darat, di laut, di udara. Walaupun keretanya kemarin habis tabrakan. Itu masalah dia, bukan salah bumi. Ya, baru diuji coba udah tabrakan. Oke. Maka dalam surat An-Naba itu dia sebut sebagai bagian dari kekuasaannya saat dia dituduh tidak mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Alam naj'alil arda mihada. Tumihan. Bukankah kami ciptakan bumi itu bagaikan buayan? Dari segi nikmatnya bagi si bayi. Bayi itu umur ya dari sebulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun, itu surga hidup ini. Minta apa dikasih, nangis digendong. Betul? Coba dulu Pak Jamal udah lupa masa bayinya, ya.
karena dia udah tua juga, udah lama ya. Nah, di sini ada kata mahadat nih. Liyastaqirra 'alaiha sakinuha, agar penghuninya tinggal tenang. Wa yantafi'una biha, lalu mereka bisa memanfaatkan apa yang ada di muka bumi. Min khairat, berupa berbagai macam kebaikan. Wa ma'adin dafinah, barang tambang yang terpendam di dalam. Gitu? Jadi yang nikmati mereka itu luar biasa, ini Allah ceritain ya. Seharusnya buat negara yang bersangkutan. Tapi udah dijual, diboyong. Gratis lagi. Terus wama berikutnya. Wama takhruju min nabatat, dan tumbuhan yang keluar dari bumi luar biasa. Apalagi pohon-pohon hias itu luar biasa. Ada yang jutaan, ratusan juta. Berupa tumbuhan, wazuru, pertanian, asjar, pepohonan, mutanawi'ah, yang beraneka ragam buahnya. Biha kiwamul hayat wal ma'isyah, dengan semua yang ada di permukaan bumi, yang ada di dalam bumi, menunjang kehidupan dan kehidupan. Oh, watastihul ardi innama, penghamparan bumi itu sesungguhnya huwa. Berikutnya, iya, huwa bin nisbati lin nazir wal mukim 'alaiha. Bumi itu terasa dihamparkan adalah dilihat oleh manusia yang menikmatinya dan yang tinggal di dalamnya. Maka terasa hampar. Tetapi yang mereka melihatnya dari luar bumi bukan hampar bumi, bulat. Kok bisa begitu? Gitu kurang lebih. Wala ya'ni dzalika annaha laysat biqurah. Terasa hampar oleh yang tinggal di permukaan bumi itu bukan berarti bumi bukan bulat. Li'annal qurah kama zakara Razi, sebab bulat, bumi bulat itu seperti disebutkan oleh Imam Ar-Razi, idza kanat fi ghayatil uzmah yakunu kullu qit'ah minha kal hasathi. Itu ini logikanya. Sebab apabila besar atau bulat itu luar biasa sampai pada puncaknya besar sekali. Kenapa? Yakunu kullu qit'ah, maka setiap lempengan, setiap jengkal, setiap meter, setiap kilometer minha di antara bulatan bumi itu kasathi, seperti hamparan. Bapak Ibu, itu gubah Masjid Istiqlal besar. Ditanya hampar apa bulat? Bulat. Gubah nggak ada yang hampar. Datar. Tapi kata semut itu datar. Apa? Perbandingan besarnya bumi dengan kecilnya kita. Kita ini kecil banget. Kayak semut. Apalagi lihat dari pesawat, lagi mau mendarat, pandangan mata sampai ke bumi, ada lewat di lapangan bola, lagi main itu, anak-anak main bola. Persis seperti semut. Nyombong luar biasa. Apa enggak marah itu Allah. Kalau melihat semut satu meja yang berkerumun banyak, kan bagi kita itu menghapus, membinasakan semut mudah sekali. Coba bayangkan. Ya, mau dikirim angin pakai apa itu disemprot. Beres. Kayak begitu hubungannya antara kita dan Allah. Dikirim angin aja, beres. Apa yang ada di situ anginnya lebih kencang, ada piring yang lagi dikerumuni semut, piringnya juga terbang. Nah, jadi subhanallah, nggak seberapa manusia itu. Oleh karena itu Allah marah sekali kepada orang-orang yang sombong.
karena pangkat, karena jabatan, karena kuasanya. Sehingga dalam hadisnya dibilang, sombong itu selendangku. Selendang. Itu kan kinayah. Jadi kalau ada orang sombong, apalagi melebihi Tuhan, sombongnya, itu berarti coba bayangkan. Selendang Allah dia pakai. Selendang Habib Rizik aja lagi lewat di jalan, siapa yang berani nyeret? Terus dipakai ke dia. Itu boleh. Kayak ini selendang Allah. Apalagi udah macam-macam luar biasa. Udah memprediksi nanti corona akan gelombang ketiga akan datang lagi pada bulan sekian. Padahal bulan yang disebut itu mau Ramadan. Ya. Tapi giliran event-event nasional nggak ada corona melandai. Gitu. Ya, kita teruskan ini. Wa innama zukirat hadhil makhluqat duna ghairiha. Ciptaan-ciptaannya, langit, bumi, gunung, terus sama apalagi onta disebut li'annaha aqrabul asya ilal insan. Sebab itu adalah makhluk terdekat dalam kehidupan manusia. An-nazir fiha, tentu yang memperhatikan. Karena itu yang Allah sebut itu. Allah tidak sebutkan laut umpamanya. Laut kan jauh dari mereka. Ya, padang pasir. Fa huwa yushahad sabaha masa'a bighairihi. Semua ciptaannya itu disaksikan siang, malam, pagi, sore. Wa yaras sama allati tuzalliluhu. Dan mereka melihat langit yang senantiasa memayunginya. Maka disebut langit. Wal jibal allati tujawiruhu, gunung yang memang ada di sampingnya. Wal arad, bumi allati apa itu? Wal arad, bumi allati, ini kayaknya kurang non itu Pak Jamal. Tankuluhu gitu. Ada tankuluhu. Bumi yang di mana mereka berpindah-pindah. Mereka pijak. Summa amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitazkir. Kemudian Allah menyuruh nabinya untuk mengingatkan mereka bihazil adillah, dengan fakta ini. Faqala fazakir. Maka Allah bilang kepada Nabi Muhammad, fazakir, beri peringatan, ingetin gitu, ingetin tuh dia. Kayak model kita lagi sekolah diingetin, besok mau ujian, ayo belajar, gitu. Nah, orang anak yang baik terus dia belajar. Ada anak yang kurang baik, nggak mau belajar. Innama anta muzakkir, sesungguhnya engkau ya Muhammad tugasmu memang mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitirin. Engkau tidak bisa menguasai mereka, mengendalikan mereka. Ai fazakir ya Muhammad annas, artinya ya Muhammad ingatkan orang-orang itu. Bima arsal tabihi ilaihim, dengan apa yang engkau diutus, maksudnya dengan tugas. Dengan tugas di mana engkau diutus kepada mereka. Wa'idhum, nasihati mereka. Wa khawwifhum, takuti mereka. Walfit nazarahum, belokkan perhatian mereka ila daruratit ta'ammul, kepada pentingnya memperhatikan bihadil adillah, bukti-bukti kekuasaan Allah ini serta argumentasi wa amsalihah, dan yang seumpamanya adalah yang menunjukkan ala kudratillah, atas kuasa Allah segala sesuatu. Wa minha, diantaranya yaitu al-ba'su, kebangkitan, al-ma'ad, tempat kembali.
menyediakan tempat kembali, surga atau neraka. Walaisa 'alaika illa tazkir faqat. Engkau tidak punya kewajiban apa-apa kecuali mengingatkan. Kita juga begitu, ingatkan aja. Vaksin. Jangan dipaksa, itu kan melebihi Tuhan. Akhirnya orang mau naik udara harus vaksin. Orang mau ke mall harus vaksin. Cuma ingatkan, sehingga akhirnya melenceng. Vaksin bukan untuk kesehatan. Vaksin untuk ke pasar. Vaksin untuk naik kereta. Dan segala macamnya gitu ya. Itu kan aduh, nggak enak sekali. Harus diingatkan itu. Para ulama seharusnya mengingatkan, tapi ulamanya dihajar yang mengingatkan itu. Dianggap melawan kekuasaan. Fa innama ya ini walaisa 'alaika illa tazkir faqat. Engkau cuma mengingatkan saja. Fa innama bu'ista li hadzal gharad. Dan engkau dibangkitkan cuma tujuan itu saja. Wala sultana wala saitarah laka 'alaihim. Engkau tidak punya kuasa mengendalikan mereka. Lihamlihim ala ayyuminu billahi wa birisalatika. Agar mereka engkau bawa untuk iman kepada Allah dan risalahnya. Demokratis sekali. Itu terkait Allah. Terkait iman kepadanya. Nggak ada paksaan. Walijabrihim alamat turid. Juga engkau diutus bukan untuk memaksa mereka. Agar mereka ikut kepada apa yang kau inginkan. Fa in amanu faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman berarti mereka mendapat petunjuk. Wa in a'radu, dan jika mereka berpaling faqad dhallu wa kafaru. Berarti mereka sesat dan kafir. Kama qala subhanahu fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kewajibanmu menyampaikan. Kewajiban kami, kata Allah, menghisab. Ar-Ra'd. Wa qauluhu laisat 'alaihim lasta 'alaihim bimusaitir. Takkid. Firman-Nya yang berbunyi lasta 'alaihim bimusaitir. Tadinya lasta bimusaitir. Paham? Ini ada nafi la sama bi, itu satu taukid. Berarti ini satu taukid. Lalu alaihim seharusnya di belakang, tapi dikedepankan taukid juga dengan mendahulukan yang seharusnya di belakang. Qasar. Qasar adalah cara taukid. Jadi ada dua taukid. Taukidnya yang satu pakai nafi dan jar, yang kedua pakai qasar. Qasar itu nilai taukidnya lebih tinggi dari huruf-huruf taukid yang ada. Jadi Allah bilang lasta alaihim bimusaitir. Maka disebut di sini takkid. Itu takkid. Limuhimmatit tazkir faqat. Betapapun itu merupakan taukid bahwa engkau tak mampu menguasai mereka, namun maknanya adalah menunjukkan pentingnya mengingatkan. Jadi kalau udah tidak ada yang berani lagi mengingatkan, itu udah bahaya besar. Dan memang itu yang diinginkan. Ya, agar tidak ada lagi yang mengingatkan mereka, betapapun sesatnya umpamanya. Wa takrir laha, di samping tazkir juga takrir. Takrir artinya menetapkan, statement bahwa tugas engkau adalah mengingatkan. Wa nazirul ayah qauluhu, ayat yang serupa firman-Nya berbunyi afa anta tunkiruhun nas, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Tuh Nabi ditegur. Apakah engkau memaksa manusia agar mereka beriman? Tuh nggak ada paksa. Wa qauluhu wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani ma yakhafu wa'id. Dan engkau tidak bisa memaksa mereka. Fadzakir bil qur'an. Oleh karena itu beri peringatan saja dengan Al-Qur'an. Siapa aja? Man yakhafu wa'id. Mereka-mereka yang takut akan ancamanku.
Rahu Ahmad wa Muslim wa Turmuzi wa Nasa'i an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Imam Ahmad, Muslim, Turmuzi, an Nasa'i dari seseorang bernama Jabir, dia berkata, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia berkata la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla. Sampai mereka menerima, maksudnya berkata la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkan itu, asamu minni dima'ahum, maka terjaga darah mereka, harta mereka, kecuali bihaqqiha. Haknya kembali kepada harta. Bihaqqiha maksudnya paham? Kecuali ada bagian Allah, ada hak Allah di situ. Yaitu dalam bentuk zakat. Harus diambil. Zakat itu bukan nunggu dikasih. Ya, ayatnya khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, bahasa sekarang jemput. Sebab orang banyak lalai, lupa karena saking sibuknya nggak sempat ngeluarin zakatnya. Apalagi di perusahaan, ya, sehingga menjadi penting di bentuk lembaga, yaitu lembaga zakat. Mereka yang memanage bagaimana agar zakat itu terhimpun sesuai dengan yang diamanatkan oleh Al-Quran. Dijemput. Tuh, ini perintahnya. Kalau umpamanya dalam pertempuran, harta mereka aman. Lalu mereka mengucap la ilaha illallah. Ada bagian Allah di dalam harta mereka. Itu yang dimaksud illa bihaqqiha. Wa hisabuhum 'alallahi 'azza wa jalla. Perhitungan mereka itu ada di sisi Allah Ta'ala. Andai kata kalau mereka nggak mau, ya Allah yang menghisab, bukan kita. Summa qara fazakir innama anta muzakkir. Kemudian dia membaca Nabi innam fazakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, engkau tidak bisa menguasai, memaksa mereka. Al hadis mukhraj, dikeluarkan fis sahihain aidan an Abi Hurairah biduni zikri hazil ayah. Hadis serupa ada juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, cuma tanpa menyebut fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Ay lakin man tawalla anil wa'dhi wat tazkir fakafar bil haqq biqalbihi wa lisanihi fayu'adzibuhullahu fil akhirah adzab jahannam ad-daim. Jadi yang dimaksud dengan illa man tawalla wa kafar, adapun mereka yang berpaling dari peringatan Nabi dan ingkar, maka nanti di akhirat Allah akan azab. Jadi urusan Allah mereka yang ingkar. Enak itu bebas. Oleh karena itu dalam konsep negara Islam, tidak ada pemaksaan mereka harus masuk Islam. Nggak ada sama sekali. Tugasnya para ahli waris Nabi, yaitu para ulama, kalau itu adalah sebuah negara cuma mengingatkan, mengajak. Kalau mereka nggak mau, nggak dipaksa. Ini disalahpahami karena memang diprem sedemikian rupa. Kalau negara Islam nanti kita dipaksa gitu. Padahal enggak. Ada azabid dunya min qatlin wa asrin wa ightinami malin li'annahu idza kana la sultana laka alaihim fa innallaha huwal musaitir alaihim. Saya ulangi bacanya.
Lakin man tawalla anil wa'zi wat tazkir, tetapi mereka yang berpaling dari nasihat dan peringatan, wa kafara bil haq, dan kafir terhadap kebenaran, biqalbihi wa lisanihi, dengan hatinya dan lisannya, fayu'adzibuhullahu fil akhirah, maka Allah akan mengazab mereka di akhirat, azab jahannam ad-daim, azab jahanam yang kekal. Ada azab dunia selain azab dunia. Apa itu? Min qatlin, dibunuh. Wa asrin, asrin ditawan. Waqtina mimalin, diambil hartanya. Li'annahu idza kana la sultana laka alaihim, sebab jika engkau tidak menguasai kepada atas mereka, fa innallaha huwal musaitir alaihim, maka Allah lah yang akan menguasai mereka. La yakhrujuna an qabdatihi, mereka tak bisa keluar dari genggaman Allah. Wa quwwatihi, dan kekuatannya. Wa sultanihi, dan kekuasaannya. Paham maksudnya? Hah? Nabi tugasnya mengingatkan. Kalau mereka berpaling, tidak. Faktanya dalam sejarah bukan cuma berpaling, nggak mau dengar, tapi ngelawan. Bahkan ngelawannya memerangi. Karena diposisikan para dai Islam membawa kebenaran dibawa oleh Nabi dan para umat yang lain dianggap mengancam, maka dia perangi. Baru kemudian pihak Islam bukan memerangi, tapi mempertahankan diri. Karena mempertahankan diri, terjadi perang. Itu logika berperangnya. Ya. Terjadi perang, Al-Quran yang menguasai, mengatur, memaksa umat Islam. Sehingga ada yang namanya ghanimah. Diambil. Tuh, diambil. Itu perintah Al-Quran. Itu adalah syariat, tuntunan Al-Quran. Dan dalam konteks tuntunan Al-Quran, saat berperang tuh perempuan jangan dibunuh, orang udah tua jangan, anak-anak jangan. Yang kau bunuh dan memang harus bunuh, mempertahankan diri, sebab kalau tidak dibunuh engkau yang dibunuh. Lah itu yang pada angkat pedang aja. Itu. Baru kemudian ketika mereka sudah masuk Islam, ada di antara mereka yang masuk Islam karena perang. Pada saat yang sama mereka banyak punya harta, binatang ternak, yang lain-lainnya. Nah, sudah berlaku hukum Islam. Itu yang namanya tadi illa bihaqqiha. Diambil. Karena itu perintah Al-Qur'an. Sampai di situ. Ya. Maka kemudian coba kita teruskan. Tadi idza kana la sultan. Nah, kalau engkau memang tidak punya kuasa, lasta alaihim bimusaitir, Allah yang punya kuasa. Kekuasaan Allah terhadap mereka, diri mereka, terhadap harta mereka itu disalurkan kepada umat Islam lewat syariat. Itu yang dimaksudnya nih. Wa innallaha huwa musaitir. Maka Allah itu menguasai mereka. La yakhrujuna an qabdatihi. Dan mereka tak pernah bisa keluar dari genggaman kekuasaan Allah. Wa quwwatihi wa sultanihi. Yaitu dalam bentuk syariat. Kalau umpamanya mereka tetap hidup di bawah negara Islam dan tidak mau masuk Islam, zakat nggak mungkin diterapkan. Tapi ada namanya pajak. Pajak. Karena mereka tak ada tugas mempertahankan negara. Mereka bisa santai-santai ketika perang. Yang bertugas mengamankan mereka adalah justru tentara Islam. Akhrajal Imam Ahmad an Abi Umamah al-Bahili. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Abi Umamah al-Bahili.
marra ala Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah. Lewat seseorang di depan Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Fasa'alahu an alyani kalimatin sami'aha min Rasul. Maka seseorang itu bertanya kepada si Khalid tentang kalimat yang dia dengar dari Rasulullah yang paling lembut. Faqala, terus si Khalid berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah berkata, ala kullukum yadkhulul jannah. Semua kalian akan masuk surga. Illa man syarada 'alallahi saradal ba'ir an ahlihi. Kecuali orang yang minggat, kabur dari Allah seperti kaburnya unta dari pemiliknya. Gak akan masuk surga. Apa maksudnya? Summa akadallahu ta'ala wuqu'al ba'si. Kemudian Allah menegaskan akan terjadinya kebangkitan wal hisab wal azab. Hisab dan azab. Berikutnya. Faqala, maka Allah berfirman, inna ilaina iyabahum. Tadinya inna iyabahum ilaina. Inna satu taukid. Ilaina khobar. Dari inna dikedepankan. Maka ini namanya qasar. Qasar bernilai taukid. Sungguh, jadi taukidnya dua. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum. Sama. Sungguh, kamilah. Hanya kami yang akan menghisab mereka. Ai inna ilaina marji'ahum wa masirahum. Artinya hanya kepada kami tempat kembali mereka. Masir juga tempat kembali. Wa nahnu nuhasibuhum ala a'malihim. Kami akan menghisab amal mereka. Ba'da ruju'ihim ilallahi bil ba'si. Setelah mereka pulang, yaitu melalui kebangkitan. In khairan fa khairun. Jika baik, maka baik balasannya. In syarran fa syarrun. Jika buruk balasannya, maka buruk perbuatannya, maka buruk balasannya. Fala mafarra lil mu'ridin. Enggak ada tempat lari bagi mereka yang berpaling. Wala khalasa lil mukadzibin. Tak ada jalan keluar. Orang yang suka bohong, minal iqab, mendustakan siksa. Wa faidatu taqdimi zaraf awil jar wal majrur fil mawdi'ain al-hasr. Tuh ini dia dijelaskan. Faedah mendahulukan zaraf atau jar majrur di dua tempat. Tuh maksudnya ilaina iyabahum, alaina hisabahum, itu tufidul hasr. Memberi makna qasar. Qasar istilahnya hasr sama. Wat tasdid bil wa'id. Apalagi yaitu menekankan benarnya ancaman. Ai laisa marji'uhum illa ilal jabbar. Tak ada tempat kembali bagi kalian kecuali adalah Allah Al-Jabbar yang sangat-sangat bisa memaksa kalau kalian nggak mau. Al-Muqtadir yang kuasa, alal intiqam untuk memberikan balasan, wa iqa ijaza, wa ifa menepati janji balasan, kul ta'ifah setiap orang. Wa anna hisabahum laisa biwajib illa alaihi bimuqtadal hikmah al-balighah. Menghisab mereka sebenarnya nggak perlu, nggak wajib. Akan tetapi karena tuntutan hikmah al-balighah. Artinya begini, nggak perlu dihisab. Allah udah tahu berapa nilainya. Udah langsung ada jeblosin. Ngapain pakai dihisab? Apalagi di dunianya emang udah dikafir. Masa dihisab-hisab?
Sehingga pertanyaannya begini. Kita umat Islam datang Ramadan. Terus nggak puasa. Pertanyaan dosa apa enggak? Dosa. Tapi orang kafir nggak puasa Ramadan. Dosa apa enggak? Hah? Orang kafir nggak puasa. Dosa apa enggak? Nggak usah ditanya, udah dosa. Gara-gara kebanyakan makan sate ini jawabnya rada emosi juga. Tuh, itu logika bermain. Oh iya ya benar. Ngapain Ini ditanya? hubungannya dengan ini. Allah nggak perlu menghisap. Langsung jeblosin aja. Bener juga. Dia puasa aja emang udah nggak dapat pahala, apalagi nggak puasa. Gitu kata Pak Edi maksudnya. Jeblosin aja. Tetapi tetap dihisap. Kenapa? Karena ada hikmah. Ada pelajaran. Pelajaran pertama dan utama paling substansial, mereka menyadari, oh iya, ujung kesadaran yang ingin dijadikan sasaran tembak oleh Allah, bahwa mereka disiksa bukan karena kekejaman Allah, akan tetapi karena perbuatan mereka. Itu ditunjuki semua. Ini sekarang luar biasa itu kedurhakaan. Nanti dihisab semuanya, ya dihisab. Apalagi rakyat ditekan-tekan, digencet, terus ditibanin tangga. Sementara mereka menikmati keuntungan COVID, gitu kurang lebih. Ya dah. Tuh dihisab nanti supaya tahu. Bukan Allah ini yang menyiksa, tapi perbuatannya sendiri. Itu yang dimaksud ya bimuqtadal hikmah al-balighah. Wa huwa alladhi yuhasibu 'ala as-saghir. Dialah yang menghisab betapapun kecilnya perbuatan itu, apalagi yang besar. Demikian dikutip dari tafsir Al-Kasyaf, tafsir Ar-Razi. Iya, Fiqhul Hayat. Dallatil ayat ala ma ya'ti. Ya. Ayat yang tadi ditafsirkan memberikan pelajaran sebagai berikut. Pertama, apa ini? Zakkarallahu ta'ala an-nas bisun'atihi wa qudratihi. Allah mengingatkan manusia tentang ciptaannya dan kekuasaannya. Wa annahu qadir ala kulli syai'. Mengingatkan bahwa Allah itu mampu melakukan apa saja. Ba'da an zakara amra ahli darain. Setelah Allah menyebutkan, menceritakan perkara terkait penduduk dua rumah, surga dan neraka. Fata'ajjabal kufar min zalik. Kemudian kafir pada kagum, heran. Apa iya? Heran. Fakazzabu wa ankaru. Akhirnya karena heran, nggak masuk akal mereka, mereka dustakan, bohong itu gitu. Wa ankaru, nggak ada itu, mereka ingkari. Wa qad zakkarahum bi khalqil ibil. Maka kemudian Allah mengingatkan mereka dengan penciptaan onta. Li'annaha kasiratun fil Arab. Kenapa onta tidak yang lain? Karena itu yang banyak di bumi Arab. Wa bi khalqis sama. Diingatkan dengan penciptaan langit. Wa raf'iha. Dan ketinggiannya anil ardi, dari muka bumi. Fala omda, tanpa tiang. Oh, bila, ini bukan fala. Bila amdin, tanpa tiang. Wa bi khalqil jibal.
Allah juga mengingatkan dengan penciptaan gunung Ar-Rasiyat. Rasyat pada mulanya berlabuh, ya, tidak bergerak. Al-Mansubah yang ditancapkan alal ardi, ke dalam tanah, bihaitsula tazul, dan tidak pernah hilang. Wa bi khalqil ardi kaifa basatat, kaifa busitat. Dan penciptaan bumi diingatkan bagaimana dia dihamparkan, wa muddat, dipanjangkan, wa muhidat, dijadikan nikmat, li ahliha, bagi penghuninya, kayastati'ul ais, agar mereka beraktivitas hidup di permukaan, di atasnya, biqarar, dengan tenang, wa aman, dan aman. Kedua, amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan Nabi bitazkiri qaumihi, untuk mengingatkan kaumnya, wa izzatihim, dan menasihati mereka, wa takhwifihim, dan menakut-nakuti mereka, wa tam'anahu, dan memberikan ketenangan kepada Nabi, bi annahu mujarradun wa'iz, bahwa sesungguhnya engkau tugasnya cuma menasehati. Laisa bimusallit alaihim, bukan menguasai mereka. Fayaqtuluhum, maka kemudian dia membunuh mereka. Au yujbirahum, memaksa mereka, alal iman birisalatih, dengan risalahnya. Jadi tugas Nabi menyampaikan, nggak ada pemaksaan, tapi lewat pemutarbalikan fakta terhadap ajaran Islam yang murni, luar biasa dahsyatnya, sehingga dikesankan Islam itu jahat, Islam itu kejam, Islam itu intoleran, tuh kayak begitu. Yang ketiga, hadzarallahu ta'ala min mukhalafati da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa risalati. Allah mengingatkan untuk tidak menyalahi dakwah Nabi. Dakwah Nabi kan ajaran. Menyalahi ajarannya. Sekarang berlomba-lomba menyalahi ajarannya. Ya, karena menjilat gitu kurang lebih. Fa anzara kullaman tawalla 'anil wa'zi wat tazkir, maka kemudian Allah mengingatkan kepada orang yang berpaling dari nasihat dan peringatan. Diingatkan dengan apa? Bil azabil akbar, dengan azab yang paling besar, bil akhirah, di akhirat. Wa huwa azabu jahannam ad-daim, yaitu azab jahannam yang kekal. Wa wasafal azab bil akbar, dan Allah menggambarkan azab itu dengan azab yang akbar. Li'annahum uzibu fid dunya bil ju' wal qahti wal asri wal qatli. Sebab mereka waktu di dunia itu sudah diazab dengan rasa lapar, dengan rasa peceklik, dengan ditawan dan dibunuh. Maka nanti udah begitu di akhiratnya dapat yang lebih besar dari yang dia dapat di dunia. Wa hadza ala annal istisna munqati, dan istisnanya munqati. Wa huwa qila huwa istisna muttasil. Ada juga yang bilang istisna muttasil. Wal makna lasta bimusallit illa ala man tawalla wa kafar. Adapun maknanya yaitu engkau ya Rasulullah tidak bisa menguasai mereka kecuali orang-orang yang berpaling dan ingkar saja. Fa anta musallit alaihi bil jihad, yaitu engkau menguasainya, menguasai mereka dengan cara jihad. Wallahu yu'adzibuhu ba'da dzalikal adzabul akbar. Setelah itu, setelah mereka mati dibangkitkan, maka Allah yang akan mengazab mereka dengan azab yang paling besar. Fala naskha fil ayah ala hadzal takdir. Atas dasar ini tidak ada nasakh dalam ayat dimaksud. Fal azhar fi ra'i ba'dil mufassirin, sementara yang lebih jelas menurut sebagian mufassir, ayyakunal istisna muttasilan. Istisna itu muttasil,
La bi'tibar. Berikutnya. Ya. Ya. La bi'tibaril hal. Bukan karena kondisi. Fa inna surah makkiyah. Suratnya makkiyah. Walakin bin nazri ilal istiqbal. Melihat masa yang akan datang. Ay illal musirrina alal i'rad wal kufri. Kecuali mereka-mereka yang terus-menerus berpaling dan kufur. Fa innaka tasiru ma'muran biqitalihim. Maka engkau menjadi diperintah untuk memerangi mereka. Mustaulian alaihim, menguasai mereka, bil ghalabah, agar kalian menang, wal qahr, dan bisa memaksa mereka iman. Iya. Ada lagi? Masih ini. Wazahir ladayya ayyakunal istisna munqati. Menurut mufassir bahwa istisnanya munqati. Ai lasta bimusaitir wala bimustaulin alaihim. Artinya engkau ya Muhammad tidak bisa menguasai mereka. Walakin man tawalla wa kafar. Akan tetapi orang yang berpaling dan kufur saja. Fa innallaha fa inna lillahi al-wilayata wal qahra alaihi. Maka Allah wilayah kekuasaan untuk memaksa mereka. Bagaimana memaksanya? Fahuwa yu'azibuhu al-adab al-akbar fil akhirah. Yaitu dengan diazab di akhirat kelak. Ba'dal azabil asghar, setelah azab yang kecil di dunia, waktu di dunia. Wa huwal qatlu was tabyu, ya, yaitu dibunuh dan dihinakan. Kama qala ta'ala walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang kecil, adna, yaitu di dunia, menuju azab yang besar, la'allahum yarji'un. Ayat ini mereka paham, mudah-mudahan mereka menjadi sadar. Wa hadza ma sara alaihi aghlabul mufassirin. Ini yang dipahami oleh kebanyakan para mufassir. Musyirina ilal qaulis tsani bisighat qila al-mufidah litad'if, sambil memberi isyarat dengan pendapat yang kedua dengan kata qila al-mufidah litad'if. Paham maksudnya? Mayoritas mufassir memaknai istisnanya muttasil, bukan munqati. Adapun yang berbeda pendapat dengan itu sebagian kecil. Sebagian kecilnya ditangkap dari kata-kata mereka qila. Qila ada yang ngomong. Katanya gitu. Ya, ini satu lagi. Tadammanati surah fi khatimatiha ma yasluhu lil wa'di wal wa'id wat targhib wat tarhib. Surat Al-Ghasyiyah ini pada akhirnya mengandung makna ma yasluhu lil wa'di wal wa'id, sesuatu yang memang menjadi pantas diberi janji dan ancaman. Targhib dorongan, tarhib dan yang menakutkan. Fa inna masira jami'in nas wa ruju'ihum ba'dal maut ilallahi azza wa jalla. Namun lepas dari itu bahwa tempat kembali semua manusia setelah mati adalah Allah. Wa hisabuhum ilaihi wahdah. Hisabnya ada di tangan Allah semua. Wal hisab wa in kana haqqan lillahi ta'ala. Hisab meskipun itu adalah hak Allah, wala yajibu 'alal malik ayyastawfiya haqqa nafsihi. Maka tidak perlu, tidak bisa seorang raja memenuhi hak dirinya
illa annahu ta'ala ja'alal hisab wajiban alaihi. Kecuali bahwa Allah Ta'ala menjadikan hisab itu kekuasaan menghisab kepadanya. Dan itu tidak mungkin maksudnya. Nggak ada satupun yang diberi kuasa untuk menghisab dirinya. Imma bihukmi wa'dihi alladzi la khalfa fihi. Baik kekuasaan yang diberikan dan mustahil itu kepada si raja, umpamanya lewat janji. Wa imma bimuqtadal hikmah wal adli. Atau dengan karena ada hikmah dan keadilan. Wa innahu laulam yantakim lil mazlum minaz zalim lakana dzalika syabihan bikaunihi ta'ala radiyan bidzalika zulmi. Sebab, ini penting. Kalau saja tidak ada dendam bagi yang dizolimi terhadap yang zolim, kalau tidak ada dendam, lakana dzalika syabihan, maka hal itu serupa dengan bahwa Allah ridho atas kezoliman. Paham maksudnya? Itu logika bahwa biar bagaimanapun ada balasan. Masa ada orang zolim tidak diberikan balasan? Berarti kan Allah membiarkan kezoliman. Itu tidak mungkin. Sehingga Allah siapkan balasan. Wa ta'ala Allahu anhu, dan itu tak mungkin. Walihaza sabab kanatil muhasabah wajibah. Atas dasar ini maka hisab itu menjadi wajib. Sebab kalau tidak dihisab, enak benar yang zalim. Ya, nggak dihisab. Oleh karena itu ketika ada kezoliman di permukaan bumi ini, seolah dia semakin benar, ya nggak apa-apa, nanti kan dihisab oleh Allah. Tenang aja, ya. Kecuali kalau kita mampu menegakkan kebenaran dengan kekuatan, pikiran dan lain-lain. Kalau enggak, dizolimi juga, nah udah nanti kita tunggu saja. Itu wilayah Allah gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Oh. Baik, Iya. Terima kasih atas pemaparannya pada pagi hari ini. Sungguh padat, Ustaz. Padat merayap. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Saya ingatkan kembali bahwa kajian kita pada pagi hari ini berada di surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 26, tema tafsir wal bayan. Silakan. Barangkali ada yang silakan, siapa? Bu Hilwani. Ya. Silakan. Kan bahasa Arab selalu mutarodif ya Ustaz ya. Kayak seperti al-hayatu wal ma'isyatu, itu dua-duanya maknanya kehidupan Ustaz. Adakah perbedaannya Ustaz? Al-hayatu hidup ambekan. Ma'isya hidup makan minum. Maksudnya kalau al-hayatu itu hidup yang apa Ustaz? Hidupnya pakai napas. Oh gitu. Kalau Maisa pakai makan, minum, segala macam. Cari duit berarti itu. Maisa berarti cari duit. Wow, hidup. Pokoknya ini ada orang tabrak mobil. Wah, masih hidup. Itu Yahya. Hayat. Terus ada tetangga. Hidup emang segar. Tapi nggak punya pencarian. Tuh gitu namanya ma'isyah. Makanya disebut ma'isyah kehidupan. Dalam arti memenuhi hajat kehidupan. Ma'isyah. Ma'isyatan donka. Kehidupan yang sempit. Sempit, susah. Susah secara
harta secara itu. Iya Ustaz, benar. Waduh. Ya, makan pagi, sore nggak tahu makan apa enggak. Waduh. Oh, Ya, makan apa ntar sore. Tapi Belasono bukan mikirnya makan apa, makan siapa ntar sore. Ya dah, itu udah kelas tinggi. beda kelas ya Ustaz ya. Ya beda kelas. Kelas mahir itu mah. Iya. Ya jadi Terima kasih. demikian. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Kalau ayatnya innamal hayatud dunya mata Ustaz, itu gimana gitu? Nah itu kan udah belajar balaghah. Jangan. Ya, jadi kehidupan dunia yaitu kehidupan yang ada di dunia. Disebut kehidupan, maksudnya aktivitas. Oh. Tuh, aktivitas itu adalah kehidupan. Orang dianggap hidup kalau aktif. Kalau diam aja di rumah, dari pagi sampai sore nongkrong di depan itu. Ntar udah maghrib masuk, besok subuh nongkrong lagi. Itu nggak dianggap hidup. Karena nggak punya kehidupan. Itu Ustaz, kehidupannya nongkrong tiap pagi. Sama. Tapi punya warteg 3 Ustaz. Iya. Baik. Nyindir pensiunan nih. Jadi kan pensiunan ada 2 macam, Pak Edi. Ada yang nganggur, tapi perutnya kenyang. Ada yang nganggur, perutnya kosong, gitu maksudnya. Tapi memang menarik lagi, salah satu nama Allah itu Al-Hayy. Al-Hayy. Al-Hayy jangan diartikan hidup. Apa? Maha hidup. Apa maknanya? Maknanya memberi informasi bahwa semua yang diciptakan itu hidup. Nggak ada yang mati. Dan dikira ada benda mati. Nggak ada. Emas, mati apa hidup? Mas Jamal maksudnya. Hidup. Oke, semuanya bukan cuma hidup, tetapi memberi kehidupan. Ketika Allah tampil dengan nama Hayy, baru diambil pelajaran buat kita. Kita ini baru dianggap hidup kalau memberikan kehidupan kepada yang lain. Waduh, ada gunanya. Tanah hidup. Bukan cuma hidup, tapi memberi kehidupan. Bapak Ibu umpamanya bikin bubur kacang hijau. Ada sisa kebuang. Dibuang tuh di belakang rumah. Besok jadi toge. Tuh, memberi kehidupan. Toge terus diambil lagi. Dimakan lagi. Terus nggak ada yang mati. Memberi kehidupan, bukan cuma hidup, memberi kehidupan. Sejatinya sebagai manusia, makhluk Allah disuruh meniru akhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, perintahnya begitu, baru dianggap hidup. Kalau bisa memberi kehidupan. Belum lagi dalam skup pemerintah dianggap hidup kalau memberikan kehidupan kepada seluruh rakyatnya. Hidup tuh. Tapi kalau enggak mati. Silakan Pak Sukojo. Kan laki-laki itu masih kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu banyak yang memberi kehidupan. Laki-laki yang enggak. Kan katanya hidup itu bertahap, Ustaz. Mulai dari pandangan hidup sampai riwayat hidup. Nah, terus. Awas, Udah situ aja, Ustaz. Balagohnya sampai di situ saya. Hidup. Ini korban P4 ini.
Dulu kan generasi P4 tahun Pak Iya. Harto. Berarti Ustadz juga ngalami. Itu Pancasila pandangan hidup katanya. Tunggu dulu lihat usianya. Itu ingat di P4. Emang gitu-gitu aja habis triliunan itu. Iya, Allah alam bisawab. Ya. Ada lagi Pak Jamal? Bu, ini apa ini? Bu Helwani. Bu Helwani udah pulang ya? Ada Ustaz. Oh ada. Nah, iya di rumahnya kan berarti udah pulang. Betul. Iya, ini jam 9 juga saya sudah mau pamit ini Ustaz. Ah iya Pak Jamal silakan. Mas Koco mau pamit. Ustaz, Ya, dia baik. mau mencari kehidupan. Iya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum, Iya. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan hidup. Kita tutup itunya. Ustaz Jamal. Baik, Oh iya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga tidak hanya menambah wawasan dan keilmuan kita, tapi juga menambah keimanan kita terhadap hari kebangkitan. Baik, kita cukupkan kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.